John Hetman sudah mulai memikirkan sekarang persiapan untuk menghadapi dua event terdekat. FIFA Series kemarin sudah lewat. Fokus dialihkan ke FIFA Matchday. Itu tanggal 1 sampai 9 Juni. Setelah itu, ya sebulan kemudian harus mempersiapkan timnas menghadapi Asian Cup atau Piala AFF yang akan berlangsung 24 Juli sampai 26 Agustus. Jadi sangat berdekatan. Sekarang sudah masuk di April. Paling tidak ya 1,5 bulan ke depan sudah persiapan sudah terjadi, dan itu yang diinginkan oleh John Hetman, bahwa bulan Mei itu dia sudah mulai melakukan seleksi untuk masuk ke FIFA Matchday dan juga ke Asian Cup, karena ini dua event yang dianggap agak berbeda ya. Kalau di FIFA Matchday itu masih bisa Jay Isyas dan kawan-kawan, Emil Audero, Kevin Dix, Martin Pas, ya, Ole Romani, Joe Pelupesi, Ragnar Oratmangun, semua bisa main. Yes, Alhamdulillah, 10 kabar bagus Timnas Indonesia di sepanjang bulan April tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Yes, Alhamdulillah, 10 kabar bagus Timnas Indonesia di sepanjang bulan April tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Ada juga kabar dari pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang ngebet banget ingin juara Piala AFF 2026 usai gagal juara di FIFA Series kemarin. Dan satu berita lagi yang tak boleh kalian lewatkan tentang Timnas Indonesia era John Herdman. Banjir pujian, pelatih Eropa ini akui skuad Garuda mampu menyulitkan ranking 86 dunia di FIFA Series 2026. Ada juga kabar sangat menggembirakan datang dari FIFA untuk Indonesia. Skuad Garuda resmi gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, penampilan Timnas Indonesia di bawah arahan John Herdman mulai mencuri perhatian di level internasional. Dalam ajang FIFA Series 2026, skuad Garuda menunjukkan perkembangan signifikan saat menghadapi Bulgaria, tim yang memiliki peringkat lebih tinggi di dunia. Permainan berani dan terorganisir menjadi sorotan utama dalam laga tersebut. Ada 3 faktanya. Fakta pertama, tekanan tinggi sejak awal laga. Sejak peluit awal dibunyikan, Timnas Indonesia langsung tampil agresif. Permainan cepat yang dipadukan dengan umpan-umpan pendek membuat Bulgaria kesulitan mengembangkan ritme permainan. Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berani menekan dan menciptakan peluang. Situasi ini menunjukkan perubahan karakter permainan yang cukup mencolok. Indonesia tidak lagi sekedar menunggu serangan lawan, melainkan aktif mengontrol jalannya pertandingan dalam beberapa momen. Bulgaria yang datang dengan status unggulan pun terlihat tidak nyaman menghadapi intensitas yang dibangun skuad Garuda. Fakta kedua, sentuhan cepat John Herdman mulai terlihat. Performa impresif ini tak lepas dari tangan dingin John Herdman. Pelatih asal Kanada tersebut dinilai mampu memberikan perubahan signifikan dalam waktu relatif singkat, terutama dalam pola pembangunan serangan dan organisasi tim. Pelatih Bulgaria, Alexander Dimitrov, secara terbuka mengakui hal tersebut. Ia mengatakan, pelatih Anda telah menerapkan gaya permainan yang sangat baik dengan cepat, terutama dalam pembangunan serangan. Selain itu, Dimitrov juga menilai transisi permainan Indonesia kini jauh lebih rapi, dengan pergerakan antar lini yang semakin padu dan terstruktur. Fakta ketiga, tetap kalah tipis meski tampil menjanjikan. Meski tampil solid dan merepotkan lawan, Indonesia tetap harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang dalam pertandingan itu lahir dari titik penalti yang dieksekusi oleh Marin Petkov. Namun hasil akhir tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Indonesia sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya, tetapi belum mampu dikonversi menjadi gol. Dimitrov pun mengakui timnya sempat kesulitan dengan mengatakan, "Kami sempat mengalami kesulitan di sana."
Kekalahan ini justru menyimpan optimisme besar. Dimitrov bahkan menyebut Indonesia memiliki tim yang sangat baik dengan masa depan yang cerah. Ia melihat fondasi kuat yang bisa membawa skuad Garuda berkembang menjadi kekuatan kompetitif di Asia, terutama jika konsistensi permainan terus dijaga di bawah kepemimpinan Herdman. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Apakah kalian yakin dengan skuad yang sangat mewah ini Timnas Indonesia mampu meraih gelar prestasi di ajang selanjutnya, yaitu Piala AFF, Piala Asia dan Piala Dunia bersama pelatih baru John Herdman? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Performa seperti ini menunjukkan bahwa arah perkembangan Timnas Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Ada identitas permainan yang mulai terbentuk, terlihat dari keberanian menekan dan kemampuan menjaga organisasi tim saat menghadapi lawan dengan peringkat lebih tinggi. Lebih lanjut, kekalahan tipis dari Bulgaria justru terasa lebih bernilai sebagai proses pembelajaran daripada sekedar hasil akhir. Ketika tim mampu membuat lawan kesulitan, itu menjadi indikator bahwa kualitas sudah mulai mendekati level kompetitif yang lebih tinggi. Pujian dari pelatih lawan juga bukan hal sepele. Itu mencerminkan pengakuan objektif bahwa Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai tim pelengkap, melainkan lawan yang patut diwaspadai. Jika konsistensi ini terus dijaga, peluang untuk bersaing di level Asia bahkan melangkah lebih jauh di kancah internasional akan semakin terbuka. Perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Apa yang ditunjukkan Timnas Indonesia dalam laga itu adalah bukti bahwa kerja keras dan kepercayaan pada proses tidak pernah sia-sia. Tekanan, kritik, bahkan hasil yang belum sesuai harapan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian penting untuk naik ke level berikutnya. Terus jaga semangat, karena tim yang tidak pernah menyerah akan selalu menemukan jalannya. Masa depan cerah bukan sekedar harapan, tapi sesuatu yang sedang dibangun sedikit demi sedikit lewat kerja nyata dan konsistensi. PSSI akhirnya buka suara soal polemik status pemain Timnas Indonesia di Liga Belanda. Menjadi sorotan di tengah dinamika karir para pemain diaspora Indonesia yang berkiprah di Eredivisie. Isu administratif yang sempat mencuat memicu kekhawatiran publik, terutama terkait status kewarganegaraan dan izin bermain mereka. Namun, PSSI akhirnya memberikan penjelasan resmi yang menegaskan posisi para pemain tersebut. Berikut ini 3 faktanya. Status WNI sudah sah, fakta pertama. PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji memastikan bahwa para pemain diaspora seperti Justin Hubner, Nathan Choaon hingga Martin Paes telah sah menjadi warga negara Indonesia secara hukum. Penegasan ini menjadi jawaban atas keraguan yang sempat beredar terkait keabsahan status mereka setelah proses naturalisasi. Dalam pernyataannya, Sumarji menegaskan bahwa tidak ada persoalan hukum di Indonesia terkait status para pemain tersebut. Seluruh proses telah sesuai regulasi yang berlaku, sehingga mereka tetap berhak membela Timnas Indonesia tanpa hambatan. Ia juga menyoroti latar belakang para pemain yang besar di luar negeri, namun tetap memilih Indonesia sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air. Seluruh pemain keturunan yang telah membela tim nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Choaon, telah sah menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan dipastikan tidak ada masalah hukum Indonesia, jelas Sumarji. Masalah izin kerja di Belanda, fakta kedua. Di sisi lain, polemik justru muncul dari aspek administratif di Belanda, khususnya terkait izin kerja. Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) melakukan investigasi terhadap pemain yang beralih kewarganegaraan namun belum menyesuaikan status izin kerja mereka sebagai pemain non-Uni Eropa. Hal ini berdampak langsung pada sejumlah pemain Indonesia yang sempat dilarang tampil sementara di klub masing-masing. Persoalan ini menjadi rumit karena adanya aturan ketat soal gaji minimum bagi pemain non-Uni Eropa di Eredivisie.
Klub diwajibkan memberikan bayaran tinggi yang tidak selalu mampu dipenuhi, terutama oleh tim dengan finansial terbatas. Kondisi ini membuat beberapa klub harus menunda memainkan pemain Indonesia sambil menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Mengenai permasalahan yang ada di klub-klub Eredivisie, maka itu masalah teknis administrasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan di Belanda. Lanjut Sumarji. Pengorbanan dan apresiasi untuk pemain. Fakta ketiga. Di balik polemik tersebut tersimpan cerita pengorbanan besar dari para pemain diaspora. Keputusan mereka menjadi WNI bukan sekedar formalitas, tetapi juga berdampak pada kehidupan profesional di Eropa, termasuk kehilangan sejumlah fasilitas dan kemudahan tinggal. Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk membela merah putih di level internasional. Sumarji Pem memberikan apresiasi atas dedikasi tersebut. Ia menilai para pemain telah menunjukkan pengabdian nyata tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam pilihan hidup mereka. Bahkan di tengah situasi sulit, beberapa pemain tetap dipercaya tampil di klub top Eropa, seperti Maarten Paes yang statusnya aman karena administrasinya sudah disiapkan sejak awal. Ini merupakan bentuk nyata pengorbanan yang diambil oleh pemain-pemain kita. Kami juga sangat bersyukur bahwa pemain timnas Indonesia masih dipercaya mengambil peran penting di klub-klub level teratas Eropa. Tutup Sumarji. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan benturan antara idealisme sepak bola nasional dan realitas regulasi internasional yang tidak selalu sejalan. Di satu sisi, langkah naturalisasi membuka jalan bagi peningkatan kualitas timnas Indonesia secara instan, menghadirkan pemain dengan pengalaman dan standar kompetisi Eropa. Namun di sisi lain, konsekuensi administratif di liga tempat mereka berkarir justru menjadi hambatan nyata yang tidak bisa diabaikan. Masalah izin kerja di Belanda menegaskan bahwa keputusan mengganti kewarganegaraan bukan hanya soal identitas, tetapi juga berdampak langsung pada aspek profesional pemain. Klub harus menyesuaikan regulasi ketat termasuk soal gaji minimum, yang bagi sebagian tim menjadi beban berat. Ini menunjukkan bahwa strategi naturalisasi perlu diiringi perhitungan matang, tidak hanya dari sisi federasi, tetapi juga koordinasi dengan klub dan liga tempat pemain bernaung. Di tengah kerumitan tersebut, komitmen para pemain diaspora justru terlihat semakin kuat. Mereka tetap memilih Indonesia meski harus menghadapi risiko dalam karirnya di Eropa. Hal ini menciptakan narasi positif tentang dedikasi dan rasa memiliki terhadap tim nasional, sekaligus menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga tentang pilihan dan pengorbanan. Setiap tantangan yang muncul bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan ujian untuk naik ke level berikutnya. Situasi sulit seperti ini justru membentuk mental yang lebih kuat, baik bagi pemain maupun sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ketika jalan terasa rumit, disitulah karakter dan komitmen benar-benar diuji. Perjuangan para pemain diaspora menunjukkan bahwa mimpi besar selalu datang dengan harga yang tidak ringan. Mereka berani mengambil risiko, meninggalkan kenyamanan, dan tetap melangkah demi satu tujuan, membela merah putih. Semangat seperti ini adalah fondasi yang tidak bisa digantikan oleh bakat semata. Terus melangkah, tetap fokus, dan jangan goyah oleh hambatan sementara. Setiap proses yang dijalani hari ini sedang membentuk masa depan yang lebih kuat, karena pada akhirnya mereka yang bertahan dalam kesulitan adalah yang akan berdiri paling tegak saat kemenangan datang. Bangganya Kevin Dix perkuat timnas Indonesia di FIFA Series 2026, sebuah kehormatan jadi bagian tim ini. Perjalanan Kevin Dix bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 meninggalkan kesan mendalam. Meski skuad Garuda harus puas sebagai runner-up setelah kalah tipis di partai final, semangat dan kebanggaan justru menjadi cerita utama yang tersisa. Dari unggahan media sosial hingga banjir dukungan supporter, ada 3 fakta yang menggambarkan momen emosional tersebut. Kebanggaan yang terpancar dari media sosial. Fakta pertama, euforia membela negara tak hanya terasa di lapangan, tetapi juga tercermin dari aktivitas Kevin Dix di media sosial. Bek yang juga bermain untuk Borussia Mönchengladbach itu membagikan momen-momen penting saat berseragam merah putih melalui akun Instagram pribadinya. Deretan foto aksi tersebut seakan menjadi cara sederhana namun kuat untuk menunjukkan betapa berharganya kesempatan membela Indonesia. Unggahan itu langsung disambut antusias dengan ratusan ribu tanda suka dan ribuan komentar dari penggemar. Dalam salah satu tulisannya, Kevin Dix menyampaikan, "Selalu suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari tim ini." Ia juga menambahkan, "Terima kasih sudah mendukung kami, kita Garuda."
Kalimat singkat itu menggambarkan ikatan emosional antara pemain dan tim nasional yang tidak bisa diukur hanya dari hasil pertandingan. Kekalahan di final tak menghapus perjuangan. Fakta kedua, langkah Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 berakhir dengan posisi runner-up setelah takluk 0-1 dari Timnas Bulgaria di laga final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil tersebut memang menyisakan kekecewaan, namun tidak menghapus kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang turnamen. Skuad Garuda tampil penuh determinasi hingga mencapai partai puncak, menunjukkan perkembangan yang signifikan di level internasional. Kekalahan tipis di final justru memperlihatkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat. Momen ini menjadi pijakan penting untuk membangun kepercayaan diri tim ke depan. Dukungan netizen jadi energi tambahan. Fakta ketiga, di balik hasil akhir yang belum sesuai harapan, dukungan publik Indonesia justru mengalir deras. Kolom komentar di unggahan Kevin Dix penuh dengan pesan positif dari netizen yang mengapresiasi kerja kerasnya. Banyak yang menuliskan rasa bangga serta ucapan terima kasih atas dedikasinya membela Merah Putih. Kalimat seperti bangga padamu dan terima kasih atas semuanya yang kamu berikan untuk Indonesia menjadi bukti bahwa perjuangan pemain tetap dihargai. Dukungan ini bukan sekedar respon sesaat, tetapi juga menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk terus berkembang. Setelah tugas negara selesai, Kevin Dix pun kembali ke klubnya di Jerman dengan membawa pengalaman dan semangat baru dari perjalanan bersama Timnas Indonesia. Lebih lanjut, kisah ini menunjukkan bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan dalam sepak bola. Status runner-up memang terasa pahit, tetapi perjalanan hingga ke final memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia sedang berada di jalur perkembangan yang tepat. Ada peningkatan mental bertanding, kualitas permainan, dan rasa percaya diri yang mulai terbentuk di level internasional. Sikap Kevin Dix yang tetap bangga dan menghargai proses menjadi contoh penting bagi tim. Ketika pemain menunjukkan kebanggaan membela negara, itu menular ke supporter dan menciptakan hubungan emosional yang kuat. Dukungan besar dari publik juga menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya menuntut kemenangan, tetapi juga menghargai perjuangan dan dedikasi. Situasi ini menjadi sinyal positif bahwa fondasi tim sedang dibangun dengan baik. Tinggal bagaimana momentum ini dijaga agar tidak berhenti sebagai cerita sesaat, melainkan berlanjut menjadi prestasi yang lebih besar di masa depan. Perjalanan seperti ini adalah bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Kekalahan di final bukan akhir, tetapi bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Timnas Indonesia sudah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dan itu adalah langkah besar yang tidak boleh diremehkan. Semangat yang ditunjukkan Kevin Dix menjadi pengingat bahwa kebanggaan membela negara jauh lebih besar dari sekedar hasil akhir. Ketika kerja keras dan dedikasi terus dijaga, kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Terus melangkah, perbaiki setiap kekurangan, dan jaga rasa percaya diri. Dukungan publik sudah ada, pengalaman sudah didapat, dan mental sudah teruji. Dari titik ini, peluang untuk menciptakan sejarah baru semakin terbuka lebar. Elkan Bagot unggah momen comeback ke Timnas Indonesia usai absen 2 tahun. Kembalinya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia menjadi salah satu sorotan dalam gelaran FIFA Series 2026. Setelah 2 tahun absen, bek jangkung ini akhirnya kembali mengenakan seragam Garuda dan langsung mencuri perhatian publik. Unggahan singkatnya di media sosial justru menjadi pemantik euforia besar dari para penggemar. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, comeback yang dinanti akhirnya terjadi. Setelah menunggu cukup lama, Elkan Bagot akhirnya kembali memperkuat Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Momen ini menjadi spesial karena terakhir kali ia tampil adalah pada 29 Januari 2024 saat menghadapi Australia di Piala Asia 2023. Artinya ada jeda panjang selama 2 tahun sebelum ia kembali merumput bersama skuad Garuda.
Kehadirannya bukan sekedar pelengkap. Di era kepelatihan John Hertman, Bagot langsung memberikan warna baru di lini pertahanan. Dengan postur tinggi dan pengalaman bermain di luar negeri, ia menjadi opsi penting yang memperkaya variasi strategi tim. Tak heran jika unggahan singkatnya di Instagram langsung dibanjiri respons positif dari para penggemar yang sudah lama menantikan momen ini. Fakta kedua, kontribusi nyata di FIFA Series 2026. Comeback Bagot tidak berhenti pada seremoni semata. Ia langsung mendapatkan menit bermain dalam 2 pertandingan penting. Saat melawan Saint Kitts and Nevis, ia dipercaya tampil sebagai starter dan ikut mengantar Indonesia meraih kemenangan telak 4-0 pada 27 Maret 2026. Sementara itu dalam laga melawan Bulgaria pada 30 Maret 2026, ia masuk dari bangku cadangan meski tim harus menelan kekalahan 0-1. 2 laga ini menjadi bukti bahwa Bagot masih menjadi bagian dari rencana tim. Kepercayaan pelatih terhadapnya menunjukkan bahwa kualitasnya tetap diakui meski sempat absen cukup lama dari skuad nasional. Fakta ketiga, SUGBK jadi saksi kembalinya sang bek. Seluruh momen comeback ini terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, stadion kebanggaan yang selalu menghadirkan atmosfer luar biasa. Bermain di hadapan publik sendiri memberikan nuansa emosional tersendiri bagi Bagot yang kembali merasakan dukungan langsung dari supporter Indonesia. FIFA Series 2026 pun ditutup dengan posisi runner-up bagi Timnas Indonesia. Meski belum menjadi juara, turnamen ini memberi kesan positif terutama dengan kembalinya sejumlah pemain penting seperti Bagot. Setelah ajang ini berakhir, para pemain kembali ke klub masing-masing seiring berlanjutnya kompetisi di berbagai liga dunia. Kembalinya Elkan Bagot bukan hanya soal satu pemain yang kembali ke lapangan, tetapi juga tentang harapan baru bagi lini pertahanan Timnas Indonesia yang semakin solid dan kompetitif. Lebih lanjut, kembalinya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia datang di momen yang tepat ketika tim sedang membangun ulang kekuatan di era John Hertman. Kehadirannya bukan sekedar menambah kedalaman skuad, tetapi juga memberi keseimbangan di lini belakang yang membutuhkan sosok dengan pengalaman dan ketenangan. Meski sempat absen cukup lama, respons positif dari publik menunjukkan bahwa kepercayaan terhadapnya belum memudar. Ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara pemain dan supporter masih terjaga, bahkan semakin solid setelah penantian panjang. Namun, tantangan sebenarnya justru dimulai setelah momen comeback ini. Konsistensi performa akan menjadi penentu apakah ia bisa kembali menjadi pilihan utama atau hanya sekedar opsi rotasi. Persaingan di lini belakang yang semakin ketat menuntutnya untuk tampil stabil di setiap kesempatan. Situasi ini membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk memiliki pertahanan yang lebih kompetitif, sekaligus menjadi ujian bagi Bagot untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi bagian penting dalam perjalanan tim ke depan. Perjalanan panjang yang sempat terhenti bukan akhir dari segalanya, justru bisa menjadi titik balik untuk melangkah lebih kuat. Kembalinya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia membuktikan bahwa kesempatan selalu datang bagi mereka yang tetap siap dan tidak menyerah. Setiap tantangan, jeda, bahkan keraguan dari orang lain adalah bagian dari proses untuk menempa mental. Yang membedakan adalah bagaimana tetap bertahan, bekerja diam-diam, lalu kembali dengan versi diri yang lebih matang. Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua, tapi ketika itu datang, itu adalah momen untuk menjawab semuanya dengan aksi, bukan sekedar kata-kata. Terus melangkah karena usaha yang konsisten tidak pernah mengkhianati hasil. Hector Soto tegaskan Timnas Futsal Indonesia fokus pada proses bukan hasil akhir. Di tengah meningkatnya ekspektasi publik jelang Piala AFF Futsal 2026, pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Soto, justru memilih berdiri di jalur yang berbeda. Ketika banyak orang menanti trofi, ia berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar, proses. Filosofi ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan lahir dari perjalanan tim yang tengah berada dalam tren positif dan terus berkembang. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, fokus pada proses sebagai fondasi performa. Di tengah euforia publik yang menuntut kemenangan, Soto menegaskan bahwa hasil akhir bukanlah sesuatu yang bisa sepenuhnya dikendalikan. Ia lebih memilih menaruh perhatian pada hal-hal yang bisa dibentuk setiap hari dalam latihan dan pertandingan.
Dalam pernyataannya, ia mengatakan, "Minggu ini, saya banyak ditanya tentang hasil AFF berikutnya. Saya paham, kami sedang dalam rangkaian hasil yang sangat baik. Dan ketika itu terjadi, orang dari luar memang selalu melihat skor terlebih dahulu. Tetapi saya tetap percaya pada hal yang sama. Hasil tidak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol adalah prosesnya." Pendekatan ini bukan sekedar filosofi kosong. Soto bahkan menguatkannya dengan dasar ilmiah yang menunjukkan bahwa fokus pada proses memiliki dampak lebih besar terhadap performa dibanding sekedar mengejar hasil. Baginya, pertanyaan penting bukan apakah tim akan menang, melainkan apakah para pemain berlatih dengan baik, memahami kebutuhan tim, dan mampu beradaptasi dalam waktu singkat. Dari situlah kualitas permainan terbentuk secara nyata. Fakta kedua, tren positif lahir dari konsistensi kerja tim. Apa yang disampaikan Soto bukan sekedar teori, melainkan sudah terbukti dalam perjalanan Timnas Futsal Indonesia. Dalam beberapa turnamen terakhir, tim menunjukkan peningkatan signifikan, mulai dari menjuarai Piala AFF Futsal 2024 hingga meraih medali emas SEA Games 2025. Semuanya menjadi bukti bahwa proses yang dijalankan membuahkan hasil konkret. Puncaknya terjadi di Piala Asia Futsal 2026 ketika Indonesia berhasil melangkah hingga final. Meski harus mengakui keunggulan Iran, capaian sebagai runner-up justru memperkuat percaya publik terhadap arah yang dibangun Soto. Tim tidak hanya menang, tetapi juga berkembang dengan identitas permainan yang semakin jelas dan terstruktur. Fakta ketiga, ambisi menang tetap ada tanpa dibayangi kecemasan. Soto tidak menampik bahwa kemenangan tetap menjadi tujuan utama dalam setiap kompetisi. Namun ia menegaskan bahwa ambisi tersebut tidak boleh berubah menjadi tekanan berlebihan yang justru merusak performa tim. Ia menyampaikan hasil itu penting, tentu saja penting, tetapi menilai semuanya hanya dari sana adalah cara pandang yang miskin. Kami ingin bersaing dengan sangat baik, kami ingin melangkah jauh. Kami ingin menang, tetapi mencampur adukan ambisi dengan kecemasan terhadap hasil adalah sebuah kesalahan. Sebagai pelatih, ia merasa tanggung jawab utamanya adalah membantu pemain memahami permainan dengan lebih baik, serta membangun konsistensi dalam setiap aspek. Dengan identitas yang kuat dan pemahaman taktik yang matang, peluang untuk meraih hasil terbaik akan datang dengan sendirinya. Dari sana, tim bisa terbang setinggi mungkin, seperti yang ia yakini. Pendekatan seperti ini menghadirkan perspektif yang lebih sehat dalam dunia olahraga yang seringkali terlalu terobsesi pada skor akhir. Ketika proses dijalankan dengan benar, hasil bukan lagi sesuatu yang dikejar mati-matian, melainkan konsekuensi alami dari kerja keras yang konsisten. Perjalanan Timnas Futsal Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kesabaran dalam membangun fondasi bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kemenangan sesaat. Fokus, disiplin, dan kepercayaan pada proses menjadi kunci untuk melangkah lebih jauh. Terus melangkah tanpa takut hasil, karena kerja keras yang konsisten tidak pernah mengkhianati arah. Lebih lanjut, pendekatan yang diambil Hector Soto menunjukkan kedewasaan dalam membangun tim, terutama di tengah budaya sepak bola yang sering menilai segalanya dari skor akhir. Ketika tekanan publik semakin tinggi, memilih tetap berpegang pada proses adalah langkah yang tidak mudah. Tetapi justru itulah yang membedakan tim yang hanya sesaat bersinar dengan tim yang benar-benar berkembang. Situasi ini juga mencerminkan bahwa Timnas Futsal Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Konsistensi performa dalam beberapa turnamen terakhir bukan kebetulan, melainkan hasil dari sistem yang dibangun dengan jelas. Identitas permainan mulai terbentuk, dan itu menjadi fondasi penting untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Di sisi lain, ekspektasi publik tetap menjadi tantangan yang harus dikelola dengan bijak. Antusiasme yang tinggi bisa menjadi energi positif, tetapi juga berpotensi menjadi tekanan jika tidak diimbangi dengan pemahaman bahwa perkembangan tim membutuhkan waktu. Disinilah peran pelatih menjadi krusial, menjaga keseimbangan antara ambisi dan ketenangan. Jika filosofi ini terus dijaga, peluang untuk meraih prestasi besar bukan hanya soal kemungkinan, tetapi tinggal menunggu momentum yang tepat. Perjalanan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil yang dikerjakan dengan konsisten. Fokus pada proses berarti percaya bahwa setiap latihan, setiap usaha, dan setiap detail yang diperbaiki akan membawa perubahan nyata, meski tidak selalu terlihat langsung. Tekanan dan ekspektasi adalah bagian dari perjalanan menuju level yang lebih tinggi, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan bahan bakar agar terus berkembang.
Ketika tetap tenang dan berpegang pada apa yang bisa dikontrol, langkah demi langkah akan terasa lebih pasti. Hasil besar bukan milik mereka yang terburu-buru, tapi milik mereka yang sabar membangun fondasi, terus bergerak, terus belajar, dan terus percaya bahwa kerja keras yang konsisten akan menemukan jalannya menuju puncak.